Selamat datang Bung Afandi Uji di Opini Jurnalis TVRI. Terima kasih. Ya, ini Bung Afandi sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Selatan. Kadin itu kan Kamar Dagang Industri. Ini wadahnya para pengusaha di Sumatera Selatan. Ini kesannya selama ini seperti eksklusif. Apa benar ini Bung Afandi? Mungkin perlu saya luruskan sedikit. Jadi bahwa Kadin itu dilahirkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Jadi di situ membawahi hampir 120 asosiasi dan himpunan para pelaku usaha dan industri seluruh Indonesia ini. Jadi rumah besarnya para pengusaha itu ya Kadin. Jadi kalau ada ngomong eksklusif itu sebenarnya salah juga ya, karena pengusaha bakso juga yaitu anggota Kadin. Jadi kita untuk menaikkan kelas UMKM seluruh pedagang-pedagang termasuk yang saya ngomong pengusaha bakso itu adalah anggota Kadin, karena kita mau mendata di seluruh Indonesia terutama di Sumatera Selatan pelaku-pelaku UMKM ini, karena seperti kita ketahui ya pilar utama ekonomi kita ini adalah di UMKM. Nah kalau gitu kesan eksklusif itu wadah pengusaha di dalam Kadin ini pengusaha jenis apa saja selain UMKM itu? Ya di Kadin kan yang besarnya ada, tergantung size-nya lah kan. Ada yang main di bisnis industri, ada yang di dagang, artinya macam-macam lah. Semua anggota Kadin itu harus pemimpin perusahaan atau punya perusahaan lah gitu ya Pak Afandi ya? Ya, jadi di samping pemimpin perusahaan, profesional juga. Jadi kayak direktur BUMD, BUMN, itu kan itu termasuk koperasi, itu kan pengurus juga termasuk. Jadi ya kayak Pusri, PTBA di Sumatera Selatan nih, Semen Batu Raja, itu masuk juga itu semua. harusnya masuk Kadin, termasuk juga kayak koperasi ya, ada Puskopat, ada Puskopol ya, yang Puskopat di Angkatan Darat. Sejatinya itu anggota Kadin karena undang-undang. Oke, kita tinggalkan sejenak mengenai keanggotaan Kadin. Nah, ini Kadin adalah wadahnya pengusaha, artinya bermitra dong dengan pemerintah. Ini bagaimana kemitraan dengan pemerintah, Bung Afandi? Ya, kalau selama ini kan kita selalu berusaha untuk bersinergi dengan pemerintah, karena itu kewajiban, dan itu kewajiban juga undang-undang sebagai warga negara. Kita ini kan pengusaha. Jadi pengusaha ini membantu pemerintah di bidang ekonomi. Jadi kalau pengusahanya kuat, artinya lapangan kerja banyak, sehingga tingkat kemiskinan kan bisa terbantu. Tadi Anda ngomong berusaha atau selalu berusaha, jadi ada tanda kutip ini dengan pemerintah bagaimana menurut Anda? Kita selalu berusaha itu. Kita selalu berbaik sangka lah. Jadi kita tetap optimis karena bagaimana kalau kita mau tidak berkolaborasi dengan pemerintah? Investasi itu selalu maksudnya lewat Kadin, ya kan? Jadi kalau investasi dari luar selalu kalau mau masuk ke Indonesia, Kadin. Makanya saya bersama dengan kepengurusan yang baru ini sudah ada 25 program kerja yang siap untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Kita bahu-membahu, apalagi kemarin hasil Rapimnas itu ada 4 pilar yang memang dicetuskan sama Kadin Indonesia. Ya salah satunya rewards bagi Kadin seluruh Indonesia ini. Kita jadi berkompetisi untuk memasukkan investasi di provinsi masing-masing.
Nah, Oke. itu bagian dari tugas Kadin. Jadi sebagai ketua Kadin, saya eh, memanage teman-teman masing-masing wakil ketua umum bidang perhubungan, bidang industri, bidang pariwisata, semuanya bagaimana di bidang masing-masing itu bisa mendatangkan investasi ya, terutama di bidang energi terbarukan. Karena itu yang menjadi isu sentral yang lagi digalakan oleh sama pemerintah, masalah go green. Nah, kaitan dengan kemitraan ini, Bung Afandi, saya mendengar bahwa ada berita-berita miring ya, karena soal UMP, upah minimum provinsi. Ini kita ketahui bahwa Kadin itu kan pengusaha dan punya buruh pekerja. Nah, ini waktu masalah UMP ini penetapan di Sumatera Selatan ini bagaimana keterlibatan Kadin dengan menetapkan UMP itu? Ya, Kadin ini sekali lagi ya wadah atau rumah besarnya para pelaku usaha ya. Jadi saya banyak sekali masukan surat-surat yang datang ke Kadin, dan juga ada pertemuan para pelaku usaha, himpunan dunia usaha itu mengeluh atas kebijakan dan yang sudah ditetapkan sama pemerintah provinsi dalam kaitan UMR, di mana perwakilan dunia usaha itu tidak dilibatkan. Jadi hanya buruh dan pemerintah. Lah, sementara seperti Bapak ketahui, yang bayar itu kan pengusaha. Pengusahanya ya. Jadi kalau ditetapkan tanpa Keterlibatan kita ya susah pengusaha. juga. Mereka komplain. Kami ini ya seperti semua kita rasakan sejak terjadinya tsunami ekonomi ya, pandemi post major yang tadi itu, kita berdarah-darah para pengusaha ini. Baru mau keluar dari pandemi, masuk endemi, kenaikan harga BBM, ditambah lagi dengan isu perang Ukraine, itu sangat-sangat mempengaruhi iklim dunia usaha. Jadi kalau nanti investasi karena upah UMR yang tinggi tanpa kontribusi dari kita atau kita diajak bicara, itu kan agak repot. Bagaimana nanti mereka mau masuk ke Sumatera Selatan ini? Sejatinya pemerintah kan harusnya hanya regulasi. Jadi sejauh ini bagaimana Pak keluhan-keluhan daripada para pengusaha tentang kenaikan UMP yang katanya memberatkan kan karena udah 2 tahun Ya, nih tsunami. dan ini kan sudah ditetapkan sama pemerintah provinsi, dan saya sebenarnya ya sudah pernah juga ngomong sama Pak Gubernur untuk kita dilibatkan di dalam penetapan UMR ini. Ya, sepertinya mungkin Pak Gubernur sudah punya program lain, sehingga kita pada saat ini kita mendengar baca berita, oh sudah ditetapkan. Jadi tanpa melibatkan ini, akibatnya ya kami sebagai Kadin didatengin banyak pelaku usaha. Jadi yang kepentingan mereka kan ngadunya kan kita, Pak. Iya. Saya nggak mau jadi anggota Kadin dah. Ngapain? Gak ada fungsinya. Mau sampai sejauh itu ya Pak Iya. ya tuntutan kepada Jadi, makanya Ketua Umum Kadin. saya berusaha dalam waktu dekat, karena ini habis pelantikan tadi repotnya, melakukan studi banding nanti di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera Mengenai UMP ini. mengenai UMP ini. Habis itu mungkin kita akan public hearing dengan DPR. Setelah itu ya, kalau nasi sudah jadi bubur yang sudah ditetapkan, kita akan petun. Artinya ini kan penetapan UMP oleh pemerintah provinsi ini memberatkan ya para Ya, pengusaha. kita memberatkan. Bayangin Pak Harto ya, UMP sudah ditetapkan dengan karyawan yang sudah lama kerja. Kalau bedanya sedikit, itu kan mempengaruhi kinerja yang lama. Mungkin bagi pengusaha yang mempunyai karyawan 2-3 mungkin nggak kerasa ya. Tapi kalau ada yang padat karya, itu sangat terasa. Itu capek loh, semuanya nanti larinya ke hubungan industrial, perkara, dan ini sering ditumpangi. Saya minta sekali lagi kepada kepala daerah Sumatera Selatan ya,
di tahun politik ini jangan sampai penetapan upah UMR ini menjadi apa? Persoalan baru ya. Ya, bukan Bagi persoalan pengusaha. baru, jadi eh, ya alat politik untuk mempengaruhi elektoral atau segala macam. Kita juga sebenarnya kita nih kan pengennya bayar gaji karyawan itu mahal, Pak. Pengennya, Pak. Tapi kan kemampuan perusahaan kan seperti itu. Kalau nggak kebayar, akibatnya kan PHK juga. Jadi- Pengangguran. Kalau pengangguran tinggi, Kamtipmas, Pak. Itu repot kita nih. Jadi indikasi kenaikan UMP tanpa melibatkan Kadin khususnya ini, ada dugaan-dugaan lain kali menurut anggota-anggota Kadin? Kita belum mengerti ya seperti apa, tapi yang pasti kewajiban Kadin untuk membela kepentingan pelaku usaha ya tentunya yang rasional, kita duduk bareng nih sama pemerintah. Bagaimana kepentingan buruh, kepentingan dunia usaha itu sama sinergi. Kalau kita nggak dilibatkan sama sekali, ya jadinya seperti ini. Jangan sampai ya juga dijadikan alat politik dengan menaikkan seenaknya, ya mengadopsi saja itu masalahnya besar nanti Pak kalau sampai ini. Kalau sampai itu pengusaha nggak kebayar PHK bos. Iya, iya. Nah, sejauh ini bagaimana sih Pak kemitraan yang telah dilakukan Kadin masa kepengurusan Bung Afandi ini? Mungkin perhatian terhadap pemerintah provinsi dari pihak Kadin sendiri. Apa yang telah dilakukan Pak? Kita proaktif Pak, sangat proaktif ya untuk bersilaturahmi lah ya. Karena begini, kita nih man to man marking Pak. Jadi kalau wakil ketua umum bidang perhubungan, ya dia dengan kepala dinas perhubungannya, wakil ketua bidang pertambangan dan energi, seperti itulah. Dan selanjutnya kan, Nah, kita kan mengalami COVID di kemarin. Itu apa yang dilakukan Kadin terhadap bantuan kepada pemerintah? kalau COVID kita, alhamdulillah Pak. Jadi secara menyeluruh seluruh Indonesia di bawah kepemimpinan Ketum Arsad Rashid, juga di Sumsel, kita hampir 300.000 vaksin yang kita lakukan gratis Pak. Jadi baik vaksin 1, vaksin 2, terakhir booster. Jadi itu kita sudah lakukan. Di samping itu juga kita ada membagikan APD, juga ada membagikan tabung-tabung oksigen ke seluruh rumah sakit di Sumatera Selatan. Kemarin saya dengar waktu Mas mau pelantikan itu ada memberikan bantuan juga Pak ke rumah sakit Ya, di provinsi ya. jadi kemarin kehadiran Ketua Umum kita Arsad Rashid dan Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Anindya Bakri, kita menyumbang bantuan untuk Rumah Sakit Siti Fatimah, oksigen generator, itu kalau dirupiahkan senilai 1,3 M, dan itu akan mampu memproduksi 80 tabung oksigen per hari. Jadi itu kalau jalan ya sangat dibutuhkan sih, tapi kita berharap jangan sampailah terjadi seperti yang lalu, tapi mungkin bisa dipakai untuk kepentingan lain. Artinya keberadaan Kadin ini sudah cukup mumpuni ya bagi mitranya pemerintah ya memberikan bantuan. Nah sekarang ini di bidang UMKM nih Pak, ini berapa nih jumlah UMKM yang di Kabupaten Kota Sumsel nih Pak? Kalau yang saya dapat di database itu sekitar 2,2 juta. 2,2 juta. Ya pelaku UMKM ini kalau dibina Pak, ini sebenarnya cukup produktif nanti untuk menekan inflasi, untuk menjaga tetap terjaganya inflasi yang normal kan. Itu memang sesuai dengan sudah menjadi fokus Kadin. Jadi kalau UMKM-nya kuat, UMKM daerah kuat, semuanya, jadi makanya Kadin juga kuat, Indonesia itu maju. Nah, Lagi kalau secara global ya, Sumsel juga lebih maju lagi. Contoh konkret nih, Bung Afandi, kita kan UMKM itu keterlibatan untuk membina UMKM itu terhadap mitra-mitranya seperti sekarang kan anak-anak banyak pengangguran. Ini apa yang dilakukan Kadin untuk turut membina para generasi kita yang tamat sekolah atau kuliah nggak punya pekerjaan? Ini bagaimana upaya Kadin? Jadi itu Pak, kita ada namanya
program sesuai dengan Kepres 68 tahun 2022 ya. Jadi Kadin itu wajib melakukan vokasi pendampingan. Jadi kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, juga termasuk kepala dengan SMA, SMK ya, dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi itu ke depan kebutuhan dunia usaha itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau selama ini kita nerima karyawan itu sudah disiapin, tapi sekarang sesuai kebutuhan kita berkontribusi juga. Jadi skillnya seperti apa segala macam. Jadi kita ikut melakukan vokasi pendampingan, Pak. Kita kemarin waktu pelantikan ada kerjasama juga MOU dengan Poltek Sriwijaya. Sebelumnya kita dengan Universitas Tridinanti. Sebelumnya kita dengan ada beberapa lembaga pendidikan itu pelatihan. Ada 5-6 yang sudah kita, yang insya Allah Februari running semua, Pak. Sebenarnya target Kadin di bawah kepemimpinan saya 5 tahun ke depan tuh bisa menciptakan ya sekitar 300.000 lah. Pengusaha Ya, yang sudah tersertifikasi. Artinya Ya, mereka ikut magang. pekerja yang sudah tersertifikasi, Pak. Jadi baik itu melalui di Universitas Poltek atau segala macamnya itu. Ya magang juga di UMKM, Pak. Jadi artinya langsung praktek, mereka diberikan pelatihan sendiri. Seperti Bapak ngomong tadi buat tukang bakso. Jadi artinya para siswa yang PKL itu ikut langsung terjun. Ya, jadi kalau di Kadin bukan tukang, Pak, jadi pengusaha, Pak. Oh, pengusaha ya, Jadi Pak ya? memang ya itu Tetap marwahnya atau jadi pengusaha. Kita menamakan mereka pengusaha. Jadi kalau selama ini mungkin adik-adik mahasiswa yang apa itu sering magang kan? Ya. Kalau selama ini di kantor-kantor besar gitu. Ya beberapa kali kita komunikasi, kunjungan ke universitas-universitas itu keluhannya ya kadang-kadang mereka itu hanya jadi tukang fotokopi, jadi tukang ketik, ya jadi keluar dari sana tuh mereka tuh sebenarnya nggak dapat apa-apa, dan bahkan keluar dari situ mau jadi apa kan? Iya. Dia nggak mungkin kalau mau dia magang di bank mau buka bank, ya kan? Paling top ya jadi karyawan bank, magang di PLN apa justru seperti itu. Tapi kalau di UMKM dia ngerasain marwah bagaimana kegiatan dagang itu. Dan ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi mereka. Bagaimana setelah mereka tamat, jangan mikir jadi karyawan melulu, ya kan? Jadi PNS. Sementara Indonesia butuh banyak nih pengusaha-pengusaha yang harusnya untuk menjadi negara maju sesuai dengan target Pak Presiden Indonesia Emas di 2045. Jadi mulai dari sekarang Kadin memvokasi, Pak, membantu pemerintah sesuai dengan kapasitas Kadin, kemampuan Kadin. Nah, kalau untuk Kadin Sumsel sendiri, Pak, ini kan tadi Bapak di awal bahwa kita adalah wadahnya para investor mau masuk. Untuk masuk ke Sumsel kan pasti Bapak memiliki persiapan ke depan. Apa yang Bapak akan lakukan ke depan agar begitu pengusaha ke Sumsel itu yakin dengan investasinya di sini? Nah, mungkin Kadin sendiri rencananya apa yang akan dilakukan? Jadi saya sudah beberapa kali komunikasi dengan PTSP ya, memang regulasi diatur di sana. Sementara dari persiapan dari Kadin kami seluruh kabupaten kota, kita kan ada 17 kabupaten kota, Kadin-Kadin itu kita undang untuk mereka paparan apa sih potensi mereka di setiap daerah masing-masing. Potensi ini yang sudah kita rekap semua apa yang menjadi andalan kabupaten itu, dan itu yang akan kita jual ke negara luar untuk calon investor-investor. Di samping itu juga ya kita rencana mau membangun Kadin Tower, Pak. Jadi Kadin Tower ini merupakan image pintu masuk etalasenya para investor di Sumatera Selatan.
Jadi kita kalau kedatangan atas dari luar, seperti dari baru-baru ini dari Arab, dari Hong Kong atau dari Singapura, ya kita punya gedung representatif. Di situ lah nanti seluruh potensi yang ada di Sumatera Selatan kita gabungkan. Ya Kadin Tower sekitar 7-8 lantai, nanti asosiasi-asosiasi dan himpunan semua ngantor di situ, Pak. Banyak Karena dong. Kadinnya bisa bangun gedung rencana itu, Pak. Ya kalau kita juga kepengennya kan berencana bangun sendiri dan kita kemarin sudah bersurat ke pemerintah untuk dapat hibah tanah atau apapun peminjaman tanah lah namanya ya, karena itu bukti konkret negara hadir, Pak. Kita ini kan membantu provinsi Sumatera Selatan ini untuk mendatangkan investasi, dan ini ingat loh, ini untuk Kadin, bukan untuk pribadi personal atau ininya atau pengurus. Jadi siapapun nanti pengurus ke depan ini kan 5 tahun sekali, Pak. Sekarang hari ini saya jadi ketua kelas, 5 tahun ke depan kan kita nggak tahu siapa. Dan ini terus berkelanjutan. Ini namanya juga wadahnya dunia usaha. Jadi himpunan-himpunan asosiasi itu kan masalah ada di sana. Baik itu kayak kemarin ada Gakeslab, ya kan? Ada GP Farmasi, ada Gapensi dan sebagainya. Kemarin waktu isu kenaikan isu produk obat sirup ditarik, itu mereka nggak berani bisa bicara, Pak. Teman-teman saya sendiri mau beli obat antasida nggak bisa sirup-sirup di apotek karena dibatasin sama BP POM, harus tidak boleh jual semua. Bayangkan mereka sempat beberapa minggu nggak jual sirup, Pak. Mereka tidak berani bersuara. Nah, rumah besarnya itu Kadin. Kadin bersuara, minta BP POM harus konkret. Sirup mana nih yang bisa nih jual? Ini dampaknya terhadap industri farmasi, industri apotek juga. Nah, kita bersurat resmi ke BP POM dan kita menanyakan, jangan terlalu lama ini. Kalau memang ini kan kelalaian ada di BP POM juga sebagai kontrol. Kalau mereka bersuara nggak berani, Bos. Jadi begitu besar sebetulnya peran Kadin itu ya, masuk di anggota Kadin itu bagi para pengusaha maupun perusahaan-perusahaan besar ya, Pak. Ya, itu hanya sebagian salah satunya, Pak. Tapi kan kita ini kan jaringan kita ini, Pak, nasional dan internasional, Pak. Jadi kalau kita bicara Kadin, potensi-potensi yang ada di Sumatera Selatan yang seperti saya ngomong tadi kan, di kabupaten kota itu kan dekat dengan sumber dayanya. Uang dan kebijakan ada di pusat. Ya seperti Sumatera Selatan kan, kita ini kan terkenal dengan kaya sumber daya mineral, sumber daya alam. Nah ini apakah Kadin juga punya rencana bagaimana menjadikan sumber daya alam Sumsel ini ikut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumsel? Apa nih kira-kira proyek ini? Ya, kita kan berusaha, pengusaha-pengusaha yang notabene dari luar itu, yang punya IUP atau segala macam yang ada di Sumsel itu bisa bermitra dengan pengusaha lokalnya. Biar ada terasa, PAD-nya juga terasa, tenaga kerja bisa terserap. Itu yang kita ini kan, jangan sampai juga nanti semuanya dibawa ke pusat sehingga kita hanya dapat ya dampak lingkungannya saja, Bos. Ya, itu yang saya berusaha untuk mengumpulkan para pengusaha-pengusaha yang memiliki IUP-IUP itu ya bisa untuk menyerap tenaga kerja dan bermitra lah. Apakah itu di bidang pengangkutannya atau macam-macam kan. Yang ini itu usaha juga salah satu dari ini. Walaupun nanti memang ada beberapa pengurus Kadin juga yang punya pertambangan macam-macam kan. Kalau kita lihat daripada potensi besar sendiri, ini kita kembali ke masalah UMKM ini, Bung Afandi. Anda mengatakan bahwa tadi UMKM itu walaupun skupnya kecil, pedagang bakso itu sudah jadi pengusaha. Nah ini bagaimana kira-kira dapat meningkatkan para pedagang-pedagang UMKM selain bakso ini upaya daripada Kadin Sumatera Selatan sendiri nih Pak, agar mereka juga dapat naik kelas gitu. Ya, jadi kita di Kadin itu
ada program di UMKM namanya Kadin Business Solution Center, Pak. Jadi di situ nanti ada pendampingan apakah masalah keluhan mengenai masalah pembiayaan, masalah jaringan, masalah ekspor atau impor, segala macam itu ditampung juga, termasuk masalah ya mungkin dana ventura atau segala macam lah itu kan. Itu yang akan kita bentuk nanti tersendiri di ruangan tersendiri. Keluhan-keluhan dari pelaku UMKM ya banyak juga mereka yang mungkin masih awam mengenai perbankan atau PBPR atau segala macam. Di Kadin Business Solution Center inilah kita mengendorse atau merangkul mereka, memberikan knowledge bagaimana untuk pembiayaan ataupun untuk jaringan-jaringan. Jadi yang selama ini sudah jalan itu kan, kalau ada kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional, kita selalu kirim utusan dari UMKM Sumatera Selatan. Nah, khusus yang pengusaha bakso ataupun pengusaha pempek yang dalam tanda kutip yang masih mikro, inilah kita masukin, kita rangkul di Kadin Business Solution Center agar mereka yang produknya tadi omsetnya sebulan 5-6 juta atau sehari bisa 300-400 ribu, itu kita bisa endorse di Kadin Business Solution Center, apakah itu jaringan atau itu packagingnya ataupun masalah pembiayaan. Itu salah satu langkah konkret dari program kami ke depan. Baik, Bung Afandi, mungkin sudah cukup banyak yang kita bahas dari Kadin sendiri. Tadi Bung Afandi bilang bahwa Kadin itu bukan suatu organisasi pengusaha eksklusif ya, karena sudah ada pengusaha bakso juga sudah masuk di Kadin, termasuk juga program-program Kadin. Nah, ini mungkin di closing statement Bung Afandi bisa memberikan satu ya semacam masukan kepada pemerintah yang selama ini mungkin saya melihat bahwa kemitraan lebih ditingkatkan lagi ke depan ini. Mungkin silakan Bung. Ya, saya berharap kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kadin berusaha semaksimal mungkin itu bisa dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka memajukan perekonomian di Sumatera Selatan yang sesuai dengan amanah ADART dan Undang-Undang Kepres yang sudah diberlakukan. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 itu adalah Kadin sebagai rumah besarnya para pengusaha. Kepres nomor 1, Kepres nomor 22 tahun 2022, nomor 18 tahun 2022 itu mengenai Kadin 1. Jadi kalau Kadin 1 itu jangan sampai nanti dibuat kayak anomali, ada Kadin yang lain-lain atau segala macam. Jadi ini kan alhamdulillah kepengurusan Ketua Umum Arsat Rasid ini di kepengurusan lewat Kepres, Pak. Jadi kalau ada Kadin yang lain-lain, memang legalitasnya sudah. Ya, kalau ada yang Kadin yang lain-lain jelas, ya tergantung pemerintah. Kalau mau mengakuin ini kan kadang-kadang orang tidak mengakui tapi diakui, itu kan itu repotnya, dan itu yang terjadi di lapangan. Ya, tapi kita berbaik sangka aja. Kita berusaha mensosialisasikan dengan mendatangi masing-masing dinas bahwa ini kita nih Kepres ini dan mau membantu. Saya ngomong sama kepengurusan Kadin yang ada sekarang, kita Kadin itu bukan alat pressure group. Kita bukan sebagai alat minta proyek, Bos. Jadi jangan takut. Kita ini bantu kamu nih amanah undang-undang, Bos. Ya kan? Jadi kepengurusan Kadin ini kan dengan tagline kita bergerak bersama Gerakan Ekonomi Rakyat, itu akronimnya. Kita berusaha menaikkan kelas penghasilan di Sumatera Selatan melalui masuknya investasi-investasi. Jadi jangan sampai ada kesan Kadin ini orangnya nanti kalau diterima macam-macam cawe-cawe apa segala macam. Insya Allah tidak, laporin ke saya pecat. Jangan sampai. Tegas Jadi, sekali Bung Afandi. Ya jangan sampai nanti kayak takut. Memang kita teroris, Bos. Pengusaha semua, Bos.
Kita nggak pernah minta-minta. Oke. Minta sumbangan nggak pernah, memberatkan juga nggak pernah. Berusaha bermitra, berkolaborasi untuk bisa mendatangkan investasi di Sumatera Selatan. Saya juga ngomong sama pengurus, kita gabung di Kadin ini yang kalau tadinya usahanya kecil bisa jadi menengah. Kalau yang tadinya main-main menengah ya kita buatlah industri kecil-kecilan. Industri rumah tangga juga namanya industri. Itu ya namanya Kadin, Kamar Dagang dari Industri gitu. Ya. Baik, Bung Afandi, semoga Kadin di bawah kepengurusan Bung Afandi dapat memberikan manfaat kepada anggota sendiri, kepada para pengusaha, termasuk juga kemitraan kepada pemerintah. Sampai kita berjumpa kembali di lain waktu dengan topik yang berbeda. Ini menarik, mungkin kan karena pengusaha ini kan banyak Terima sekali kasih. problematiknya. Terima Baik, kasih Bung Pak Afandi. Soeharto. Terima kasih. Ya. Saudara, sekian opini jurnalis. Kita berjumpa kembali kepada sesi pembahasan yang lain.